Kisah wanita muda korban pinjaman online, difitnah sebagai PSK, gelapkan uang perusahaan hingga jual narkoba. Kisah seorang pengguna layanan pinjaman online ilegal yang diteror hingga difitnah jadi pengedar narkoba. Kisah ini dialami oleh seorang wanita berinisial ZO berusia 26 tahun. Ia memasang aplikasi pinjol ilegal hingga 10 aplikasi. Wanita asal Pasuruan ini terjerat intimidasi debt collector tatkala ditagih pelunasan pinjaman. Wanita yang hobi memasak itu ingat betul pengalaman menjadi target intimidasi debt collector aplikator pinjaman online kurun waktu 4 bulan lamanya, sejak Desember 2019 hingga Maret tahun 2020. Selama itu ia mengaku telah menggunakan sekitar 10 aplikasi pinjaman online dan belakangan ia mengetahui semua aplikasi yang diunduh lalu diinstal dalam ponselnya adalah ilegal. Semua aplikator yang ZO manfaatkan jasa peminjaman uangnya secara online itu melakukan intimidasi dalam proses penagihannya. Gali lubang, tutup lubang. Sepertinya Pameo itu sangat mewakili pengalamannya dalam menjajal layanan pinjaman uang online berbasis aplikasi tersebut. Durasi waktu masa pelunasan pinjaman dan penetapan besaran nilai bunga pinjaman yang sembarangan diakui ZO menjadi penyebab dirinya terpaksa memanfaatkan 10 aplikasi pinjaman online. Proses penagihan yang bersifat intimidatif dari oknum debt collector pinjol ilegal itu diakui ZO mengiris-iris hatinya, merusak nama baiknya di mata teman-teman, keluarga, hingga lingkungan tempat kerja. Jika terlambat melakukan pembayaran dari tenggat waktu yang ditentukan, foto-foto dan sejumlah informasi data pribadi dirinya bisa mendadak tersebar di berbagai macam kontak ponsel pertemanannya. Tentunya melalui sarana aplikasi chatting WhatsApp, bahkan pesan singkat via SMS, hingga intimidasi melalui sambungan telepon menggunakan nomor rahasia. Bahkan ZO mengungkapkan melalui pesan berantai itu dirinya difitnah dengan serentetan umpatan dan penyebutan yang tak pantas, bahkan tidak terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Polda Jatim telah membentuk satuan tugas untuk menangani pengaduan perkara intimidasi praktik debt collector aplikasi pinjaman online ilegal. Satgas yang sejatinya sudah ada sejak lama itu selama ini digerakkan oleh Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim yang berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Reply Handoko mengungkapkan beberapa sistematika kerja yang dilakukan Satgas tersebut untuk menanggulangi maraknya pengaduan pinjol ilegal. Mulai dari melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai macam platform media sosial, patrol cyber untuk menyisir potensi kejahatan penyalahgunaan data pribadi, termasuk menyediakan layanan pengaduan hotline melalui nomor kontak ponsel seluler dan WhatsApp yang disediakan oleh Subdirektorat 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Gatot mencatat pihaknya sudah menerima sekitar 45 laporan pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Kini ada 2 laporan yang sedang didalami oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!